Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Pagi ini seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 25 April 2022. Oke, kemarin IHSG ditutup di level 7.225, turun ya 51 poin. Terus adapun most aktifnya itu 5 diantaranya saham GoTo, BBRI, BMRI, BBCA, dan ADMR. Walaupun turun, tapi foreign mencatatkan net buy senilai 2,2 triliun. Dengan top buy-nya sama tadi GoTo, BBNI, BMRI, BBCA, dan ASI. Oke, kita bahas untuk Amerika dulu ya. Spekulasi kenaikan Fed Fund Rate sebesar 75 basis menekan bursa saham Wall Street turun lebih dari 2%. Dow Jones melemah 2,8% atau penurunan terbesar dalam satu hari sejak Oktober 2020. Seiring pernyataan Presiden Fed Cleveland bahwa ada kemungkinan Fed Fund Rate naik 75 basis. Pernyataan ini memicu spekulasi penerapannya yang akan terjadi pada Juni dan Juli mendatang. Kebijakan moneter ketat ini merespon inflasi Maret yang naik 8,5% secara tahunan atau jauh di atas target rata-rata The Fed sebesar 2%. Oke, IHSG seperti kita bahas tadi turun 51 poin ke level 7.225 jelang pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pada 3-4 Mei pekan depan waktu setempat, atau ini bertepatan dengan libur bursa di Indonesia. Dalam pertemuan FOMC tersebut, Fed Fund Rate bulan Mei berpeluang naik 50 basis ke level rentang kisaran 0,75 sampai 1%. Itu naik dibandingkan sebelumnya 0,25 sampai 0,50%. Dalam 4 hari bursa minggu ini, investor kembali mencermati rilis keuangan kuartal pertama sektor perbankan dan konsumer serta cum dividen sejumlah emiten. Di tengah mulai adanya spekulasi kenaikan Fed Fund Rate 75 basis periode Juni dan Juli. Oke, company news ada 3 seperti biasa. Yang pertama dari BTN, Bank Tabungan Negara mencatatkan pertumbuhan kredit 6%, tumbuh 6% pada kuartal pertama 2022 yang didorong oleh KPR subsidi maupun KPR rumah sederhana. Perseroan memperkirakan pertumbuhan kredit per April 2022 bisa mendekati 7% dengan mengoptimalkan program perumahan nasional melalui kontribusi pada program KPR, FLPP, KPR BP2BT, dan KPR Tapera. Oke, yang kedua ada dari Saratoga Investama Sedaya atau kode sahamnya SRTG yang mengalokasikan belanja modal atau CAPEX senilai 100 juta US dollar sampai 150 juta US dollar untuk tahun ini. Perseroan mengalokasikan sekitar 30-40% CAPEX untuk sektor teknologi. Adapun sektor lain yang menjadi pilihan perseroan adalah pelayanan kesehatan dan energi terbarukan. Yang ketiga, company news dari Bukalapak yang masih fokus meningkatkan pendapatan melalui strategi specialty vertikal pada semester pertama tahun 2022, sehingga ada kemungkinan memperoleh take rate yang lebih tinggi. Sebagai catatan, tahun lalu take rate perseroan sekitar 1,7%, namun dengan adanya strategi specialty vertikal, take rate bisa ke 4% bahkan 8%. Oke, macroeconomics dari domestik, terdapat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan ke-3 April. Berdasarkan data transaksi BI periode 18 April hingga 21 April, non-residen di pasar keuangan domestik terpantau beli neto 450 miliar terdiri dari neto di pasar surat berharga negara 2,7 triliun dan beli neto di pasar saham senilai 3,1 triliun. Berikutnya dari global, yaitu aktivitas bisnis Amerika melambat pada April seiring melonjaknya biaya bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja mendorong harga input ke rekor tertinggi. S&P Global mengumumkan US Composite PMI Output Index yang melacak sektor manufaktur dan jasa turun ke angka 55,1 bulan ini, turun dari 57,7 di bulan Maret. Ini mencerminkan moderasi dalam aktivitas secara luas di sektor jasa.
Oke, kita masuk ke corporate calendar untuk hari ini, hari Senin tanggal 25. RUPS, ada RUPS ya, kode sahamnya MLPT, sedangkan cum dividen tidak ada. Oke, kita lanjut ke technical. Seperti kita bahas tadi, IHSG kemarin tutup melemah ke level 7.225. Terus untuk prediksi hari ini bergerak upward atau rebound dengan kisaran 7.150 hingga 7.300. Polanya doji, MACD positif, stochastic oversold. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Sumber Alvaria Trijaya, kode sahamnya AMRT. Kemarin pekan lalu ditutup menguat 0,3% ke level 1.710. Rekomendasi buy untuk hari ini dan target price di 1.760 dan stop loss di 1.700. Polanya Gravestone Doji, MACD positif dan stokastik netral. Saham pilihan kita yang kedua adalah Japfa Comfort Indonesia, kode sahamnya JPFA. Sebelumnya ditutup melemah 0,7% ke level 1.390. Rekomendasi buy untuk hari ini dan target price di 1.500 dan stop loss di 1.380. Polanya inverted hammer, MACD negatif dan stochastic oversold. Yang ketiga, kita ada pilihan di TMAS, kode sahamnya TMAS. Sebelumnya ditutup naik 15% ke level 2000. Hari ini rekomendasi buy dengan target price di 2140 dan stop loss di 1950. Polanya two white soldiers, MACD positif dan stochastic uptrend. Yang keempat, Unilever Indonesia, UNVR. Kemarin menguat 0,9% ke level 3.420. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 3.690 dan stop loss di 3.400. Polanya white spinning, MACD positif dan stochastic uptrend. Yang terakhir kita ada pilihan di aneka tambang ANTM. Sebelumnya melemah 1,8% ke level 2.740. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 3.040 dan stop loss di 2.700. Adapun polanya inverted hammer, MACD positif dan stochastic netral. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.